Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kemenangan-kemenangan dalam hidup akan kita peroleh ketika kita memiliki hikmat Tuhan. Oleh karena itu, kejarlah hikmat Tuhan dengan semakin dekat kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk anugerah-Mu, karena Engkau selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam hidup kami ketika kami meminta kepadamu. Kami tahu Tuhan, kunci kemenangan kami ada di tangan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada setiap kami yang memberikannya. Pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, kunci kemenangan Daud. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Daud adalah raja yang kedua di Israel. Dan raja pertama adalah Saul. Daud adalah keturunan Isai. Lalu Daud, dia bukan orang yang memiliki latar belakang tentara atau pahlawan-pahlawan, tapi Daud memiliki strategi lebih daripada tentara. Abang-abangnya adalah tentara, tapi Daud adalah seorang gembala. Dia menggembalakan domba di padang. Ada satu peristiwa ketika Goliat orang Filistin melawan orang Israel, dan tidak ada yang berani melawan Goliat. Muncullah Daud. Semua orang meragukan Daud, abangnya pun meragukan Daud, karena mereka tidak pernah melihat Daud memiliki jiwa kemiliteran, dan dia tidak punya latar belakang itu, tapi Daud punya keberanian. Daud katakan kepada Saul, Tuhan akan menolong kita, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menghina nama Tuhan. Saya akan maju dan Tuhan akan menolong saya. Akhirnya dia maju melawan Goliat. Lalu Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel ayat pasal 17 ayat yang ke-50, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan pedang, tapi Daud mengalahkan Goliat dengan batu sungai yang licin. Dia lemparkan batu pakai ketapel, kena jidatnya. Goliat mati. Akhirnya bangsa Israel memperoleh kemenangan. Dari mana Daud memiliki keberanian dan strategi untuk mengalahkan Goliat? Rupanya sebelum dia melawan Goliat, ketika Daud mengembalakan dombanya di padang itu punya dua pilihan. Yang pertama adalah kalau tidak bisa melawan binatang buas, domba akan mati. Jadi Daud di padang harus melawan binatang buas untuk melindungi domba. Dan di mana ada domba, di situ selalu ada binatang buas yang ingin memakan domba. Dan ketika binatang buas mengancam kehidupan dombanya, Daud melawan binatang buas. Dia menghajar dan dia menghalau binatang buas supaya tidak memakan domba-dombanya. Dia menjaga domba dengan baik. Ketika dombanya sedang makan rumput di padang, dia bermain musik, bermain kecapi, bermain seruling.
Dia memuji Tuhan lewat musik, lewat nyanyian. Itulah Daud, ahli musik. Dia juga dapat memainkan beberapa alat musik. Banyak nyanyian mazmur yang ditulis oleh Daud. Kunci kemenangan Daud yang pertama adalah keberanian menghadapi hidup. Lalu yang kedua, pengalaman hidup mengajari dia untuk tetap memegang kemenangan di dalam hidup. Dan yang ketiga, sertakan Tuhan sehingga kemenangan akan diraihnya. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kunci kemenangan dalam hidup kita adalah pengalaman-pengalaman hidup beserta dengan Tuhan. Pengalaman hidup dengan Tuhan, kemenangan yang Tuhan beri, itulah yang harus kita pegang dan kita hidupi. Saya yakin dan percaya, kita adalah orang yang menang. Segala persoalan, pergumulan seberat apapun, kita akan keluar sebagai pemenang. Jangan takut, jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Jalani hidup seperti pahlawan yang sudah mengalahkan medan peperangan. Itulah hidup kita. Dunia ini medan peperangan dan kita adalah pemenangnya. Karena Yesus Kristus selalu beserta dengan kita dan memberi kemenangan-kemenangan dalam hidup. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memberikan kekuatan untuk kita tetap menang. Menang mengalahkan persoalan. Menang menghadapi hidup. Percaya kepada Yesus Kristus, sumber kemenangan dalam hidup. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih firman-Mu pagi ini sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Strategi dunia ini Tuhan mungkin bisa dikalahkan oleh apapun, tetapi satu hal yang tidak terkalahkan yaitu kasih dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan hikmat dan bijaksana sehingga kami memperoleh jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.